Halo semuanya, balik lagi di Halo Movie. Gimana kabar kalian para pecinta film? Nah, kali ini kita akan membahas salah satu film horor yang sedang ramai dibicarakan di tahun 2026, yaitu Insidious Out of the Future. Film ini menceritakan tentang seorang ibu bernama Gamma yang memiliki kemampuan aneh untuk memasuki dunia the future, sebuah alam tempat para arwah dan entitas terjebak. Namun kemampuan Gamma ternyata jauh lebih berbahaya karena ia bukan hanya bisa masuk ke alam tersebut, tetapi ia juga mampu membawa sesuatu dari sana kembali ke dunia manusia. Sebaliknya, ia juga mampu membawa sesuatu dari dunia manusia menuju alam baka. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para entitas yang ingin keluar dari the future dan kembali ke dunia manusia. Gamma pun harus berusaha untuk melindungi dirinya dan putrinya Maya sebelum semuanya terlambat. Lalu bagaimana sebenarnya kisahnya? Apakah yang terjadi pada Gamma dan Maya? Dan benarkah para entitas tersebut berhasil keluar dari alam goib? Daripada penasaran, tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita masuk ke alur cerita film Insidious of the Future. Namun sebelum lanjut, Mimin ingatkan bahwa konten ini mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton filmnya dan tidak ingin terkena spoiler, silahkan nonton filmnya terlebih dahulu. Dan buat yang sudah siap mengetahui seluruh ceritanya sampai akhir, langsung saja kita mulai. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gadis kecil bernama Gemma yang baru saja pulang dari sekolah dalam keadaan kehujanan. Namun sebelum masuk ke rumahnya, Gemma tiba-tiba berhenti dan menatap tajam ke arah rumahnya. Ia merasakan ketakutan seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan di dalam rumahnya sendiri. Saat berada di dalam rumahnya, Gemma hanya melihat ibunya yang sedang tertidur. Gemma pun membuat makanannya sendiri, bahkan membuang sampah sendiri dan mencuci bajunya sendiri. Malam harinya Gemma belajar sendiri, namun saat belajar ibunya tiba-tiba muncul yang bernama Ingrid. Namun bukannya senang, Gemma justru seperti orang yang ketakutan melihat ibunya sendiri. Dan setelah Mimin lihat, ternyata ibunya seperti orang yang depresi. Pantas saja Gemma merasa sedikit ketakutan karena ternyata Gemma hanya tinggal bersama dengan ibunya. Setelah itu Ingrid mencoba untuk membuat makan malam untuk Gemma. Di saat itulah Gemma mendengar sesuatu dari luar kamarnya yang ternyata ibunya memanggil namanya. Mendengar hal itu, Gemma kemudian memberanikan diri untuk keluar dari kamarnya. Sesampainya di dapur, ia kemudian melihat ibunya sudah dalam keadaan menangis membawa pisau. Namun pisau itu bukan untuk menyakiti Gemma, melainkan ibunya berusaha untuk melawan sesuatu yang tak kasat mata. Gemma pun terus mengikuti kemana arah ibunya pergi, sampai suatu ketika ia melihat ibunya sedang membenturkan kepalanya sendiri. Ibunya akhirnya metong. 20 tahun kemudian, kini Gemma sudah dewasa dan ia pun bekerja sebagai dokter gigi. Bahkan ia juga mempunyai seorang anak perempuan bernama Maya yang ternyata sangat suka sekali terhadap dogi. Sesampainya di rumah, saat Gemma membuang sampah, Gemma melihat 3 orang misterius yang menatap ke arahnya. Malam harinya, Gemma bermain dengan Maya karena kebetulan Gemma adalah janda anak satu. Setelah permainan itu, Gemma mengajak anaknya untuk masuk ke ruangan gudang di dalam rumahnya. Di saat itulah Maya melihat foto ibunya yang sedang bersama dengan neneknya Ingrid. Maya pun kemudian menunjukkan foto itu kepada ibunya. Namun respon Gemma sangat tidak senang karena Gemma merasa ibunya tidak menyayanginya saat ia masih kecil. Malam harinya, Gemma terbangun karena mendengar sesuatu. Mengira itu adalah Maya, Gemma kemudian memutuskan untuk keluar, namun ia malah menginjak senter miliknya. Di saat itulah ia berusaha untuk mengambil senter itu, dan inilah yang terjadi. Setelah kejadian horor tersebut, Gemma kembali mendengar suara seseorang berbicara melalui telepon rumahnya. Suara itu seolah mengarahkannya menuju kamar mandi. Namun yang membuat Gemma semakin ketakutan, ternyata kabel telepon tersebut dalam keadaan putus. Namun, semua itu ternyata hanyalah mimpi buruk. Di saat itulah ia melihat senter yang digunakan di dalam mimpinya sudah berada di tangannya. Gemma pun kemudian bertanya kepada Maya apakah ia yang membawa senter itu ke dalam kamarnya. Namun Maya mengatakan bahwa ia tidak melakukan hal itu, yang membuat Gemma kembali merasa ada yang tidak beres. Ditambah lagi saat Gemma mengantar Maya ke sekolah, ia kembali melihat 3 orang aneh tersebut. Bahkan saat Maya menatapnya, 3 orang aneh tersebut tersenyum ke arahnya.
Setelah itu, Gemma memeriksa gigi seorang pria bernama Nick yang ternyata merupakan pacarnya. Namun saat memeriksa gigi Nick bukannya melihat karang gigi, Gemma malah melihat sesuatu yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Setelah itu, Gemma kemudian menceritakan bahwa ia telah bermimpi buruk melihat ibunya. Mendengar hal itu, Nick meminta Gemma untuk menjual saja rumah tersebut. Namun Gemma menolak karena itu warisan satu-satunya dari mendiang ibunya. Malam hari pun tiba. Setelah selesai menidurkan Maya, Gemma kemudian mencari foto anaknya yang tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Di saat itulah Gemma mengalami kejadian horor lagi saat mainan anaknya tiba-tiba dilempar dari kolong kursi. Mengira itu adalah Maya, Gemma kemudian masuk ke kolong kursi tersebut dan ia pun seolah-olah terjebak di dalam sana. Gemma kemudian kembali melihat 3 orang aneh tersebut yang mencoba menakut-nakutinya. Karena ketakutan, Gemma kemudian mencoba untuk keluar dari kursi tersebut. Akan tetapi ia seolah-olah kesulitan. Sampai suatu ketika ia pun melihat kakek aneh tersebut tepat di depan matanya sambil berkata bahwa sesuatu akan datang, sambil memberikan Gemma sebuah peniti. Namun semua kejadian yang mengerikan itu ternyata adalah sebuah mimpi. Yang menjadi masalahnya, ternyata peniti yang diberikan kakek Dang Ding Dong itu justru berada di tangannya. Dan ternyata Gemma belum menyadari bahwa ia memiliki kekuatan untuk masuk ke dunia goib. Setelah kejadian yang cukup mengerikan tersebut membuat Mimin merinding setelah menyaksikan adegannya. Rasa takut itu masih terbawa hingga malam hari. Bahkan meski tidur bersama istri, Mimin masih merasa ketakutan saking horor adegan tersebut. Lanjut. Kemudian saking seringnya mengalami hal tersebut, Gemma terlihat aneh di mata anaknya Maya. Setelah mimpi buruk itu, Gemma kemudian menceritakan semua itu kepada Nick bahwa ia baru saja bermimpi buruk dan menerima barang aneh dari kakek misterius di dalam mimpinya. Namun Nick tidak terlalu merespon hal itu. Kemudian sesampainya di rumah sakit, Gemma tidak melihat fotonya berada di dinding. Ditambah lagi Gemma kemudian bertemu dengan kakek Dang Ding Dong yang sebelumnya muncul di mimpinya, yang ternyata ingin memeriksa giginya. Anjir lah, serem juga cok. Meski dalam keadaan takut, Gemma tetap memberanikan diri untuk membersihkan gigi sang kakek. Bahkan Gemma mencoba berbasa-basi dengannya. Setelah dilihat gigi sang kakek, Gemma sangat terkejut karena selain banyak karangnya, baunya sungguh-sungguh sangat menyengat seperti napas naga. I've seen you walking in my neighborhood. Meski begitu, Gemma tetap tersenyum dan mencoba untuk membersihkan karang-karang yang membandel di mulut sang kakek. Namun alangkah terkejutnya, selain bau dan berkarang, ternyata gigi sang kakek itu terdapat rambut yang sangat-sangat panjang. Setelah itu, keanehan semakin banyak terjadi saat Gemma mencoba untuk meroncen gigi sang kakek yang tiba-tiba tumbuh. Gemma kemudian mencoba untuk memeriksanya menggunakan tangannya. Di saat itulah ia pun terkejut karena sang kakek langsung mengkokopnya. Gemma pun langsung berpindah ke dalam dunia goib, tempat orang mati. Di sana ia kemudian bertemu dengan pemuja iblis bernama Kruslim yang ternyata telah mengakhiri hidupnya demi membuktikan kepada pengikut sektenya bahwa ia bisa bangkit kembali setelah koid dengan menggunakan kemampuan dari Gemma untuk kembali ke dunia nyata. Gemma bahkan bertemu dengan entitas lainnya yang mencoba untuk menyakitinya. Namun beruntung nenek-nenek bernama Elis datang untuk menyelamatkannya. Sehingga Gemma pun bisa sadar dan kembali ke dalam dunia nyata. Gemma pun menerima buku setengah terbakar yang dipenuhi gambar-gambar menyeramkan. Di saat itulah Gemma kemudian menemukan sebuah alamat pada buku tersebut. Malam harinya Gemma kemudian meminta Nick pacarnya untuk menjaga Maya, sedangkan ia akan pergi ke alamat yang ada di dalam buku itu karena penasaran apakah orang yang ada di alamat itu bisa membantunya. Sesampainya di tempat tersebut, Gemma kemudian bertemu dengan seorang wanita bernama Clear yang ternyata merupakan seniman tato. Gemma kemudian bertanya tentang wanita yang ditemuinya di mimpinya, yaitu nenek-nenek bernama Elis. Mendengar hal itu, Clear berkata bahwa Elis sudah lama meninggoy dan saat ini ia sedang tinggal di alam baka. Di saat itulah Clear membantu Gemma untuk berkomunikasi dengan mencoba terhubung dengan Elis yang sedang berada di alam baka atau the future. Setelah tubuh Clear dimasuki Elis, Gemma
Gemma kemudian meminta bantuan kepada sang nenek. Alice lalu memberitahu Gemma bahwa ia memiliki kemampuan khusus sebagai The Courier, sebuah kemampuan sebagai perantara untuk menjembatani dan menghubungkan dunia nyata dengan alam baka. Namun kemampuan tersebut justru dimanfaatkan oleh Cruz, seorang penyembah iblis, untuk menumpang dan kembali ke dunia manusia. Alice kemudian memberitahu Gemma bahwa 3 sosok aneh yang sering melihatnya ternyata adalah orang-orang yang menyeret Gemma untuk terus masuk ke alam goib, tempat orang metong. Dan yang lebih mengejutkan, ketiga orang dang ding dong itu ternyata adalah bagian dari kelompok sekte. Died in 2011. Setelah itu Gemma mencoba menyadarkan Clear, namun saat menyentuhnya Gemma justru mendapatkan penglihatan tentang apa yang akan terjadi. Ternyata para entitas yang terjebak di dimensi The Future telah dijanjikan oleh Cruz akan dibebaskan dan dibawa keluar ke dunia manusia jika mereka mau membantunya dengan cara memanfaatkan kemampuan Gemma sebagai The Courier. Kemudian sesampainya di rumah, Gemma menceritakan hal itu pada Nick, bahwa ketiga orang tua aneh yang terus memperhatikannya adalah dalang dari semua mimpi buruknya. Mendengar hal itu, Nick tidak percaya. Bahkan Nick menganggap Gemma seperti ibunya. Namun Nick kemudian memberikan saran agar Gemma segera pindah saja dari rumah itu agar 3 orang aneh itu tidak mengganggunya. Mendengar hal itu, Gemma berkata bahwa bukan rumahnya lah yang angker, melainkan dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Nick kemudian memanfaatkan situasi dengan berkata bahwa ia akan menemani Gamma malam itu agar ia bisa memastikan bahwa Gamma baik-baik saja. Inilah yang dimaksud kesempitan dalam kenikmatan. Enak dah tuh. Sleep, I gotta get you out of this house. It's not the house that is haunted, it is me. Malam harinya, Maya terbangun dari tidurnya. Gemma pun ikut terbangun karena mendengar suara Maya memanggil namanya. Namun tanpa disangka, ia justru mendapati dirinya masuk ke alam baka The Future. Di sana, ia kembali melihat 3 orang tua aneh yang sedang membawa sebuah entitas mengerikan. Tak lama kemudian, Gemma tersadar kembali ke dunia nyata. Nick yang belum tidur langsung berusaha untuk menenangkannya. Kepada Nick, Gemma mengatakan bahwa ia tahu lokasi pintu menuju The Future, yaitu berada di dalam kamarnya. Namun saat Gemma terbangun dari kasurnya saat itu juga, Nick langsung terkejut luar biasa karena untuk pertama kalinya ia melihat entitas mengerikan yang ternyata berhasil keluar dari alam baka karena berhasil mengikuti Gamma. Melihat kejadian nyata itu, Nick pun akhirnya percaya sepenuhnya dengan perkataan Gemma tanpa perlu berkata-kata lagi. Setelah itu, dalam keadaan ketakutan, Maya kemudian memberitahu ibunya bahwa 3 orang aneh itu sedang berada di rumah kakek dan nenek bernama Sullivan, tetangganya. Keesokan paginya, Nick kemudian memeriksa rumah tersebut dan mendapati 3 orang tua aneh itu tinggal di sana. Nick kemudian mencoba menginterogasi mereka mengapa mereka bisa tinggal di sana. Namun ketiga orang aneh itu sama sekali tidak menjawab. Those old people. Can you tell me that? Sementara itu, di sisi lain, Gemma mencoba masuk ke rumah kakek dan nenek Sullivan. Di sana, ia justru menemukan rekaman video yang memperlihatkan Cruz Lim sedang melakukan ritual sekte bersama pengikutnya. Gemma kemudian berkeliling untuk mencari tahu apa yang terjadi di dalam rumah itu. Ia terkejut saat melihat fotonya terpampang di dinding dengan lumuran darah. Menyadari ada hal yang tak beres, Gemma langsung memutuskan keluar dari rumah tersebut. Namun tiba-tiba Cruz yang ada di dalam rekaman video itu memanggil namanya. Saat Gemma mencoba mematikan televisi itu, seketika itu juga ia terseret masuk ke alam baka The Future. Ketika sadar kembali, ia melihat televisi tersebut sudah hancur berkeping-keping. Yang jadi pertanyaannya, apakah Cruz si penyembah sekte telah berhasil keluar dari alam baka dan masuk ke dunia manusia? Beberapa hari setelah kejadian itu, Gemma sering bertingkah aneh. Bahkan ia secara tidak sadar membentak anaknya Maya, sehingga ia pun kemudian memutuskan untuk meminta tolong kepada Clear untuk membantunya mengusir dan menjebak para entitas tersebut. Dengan rencana, saat Gemma berhasil memasuki alam baka, ia harus lebih dulu bertemu dengan Alice dan membujuk Cruz untuk masuk melalui pintu merah. Namun yang jadi masalahnya, pintu tersebut dijaga selama 24 jam oleh 3 orang penyembah sekte yang masih hidup. Di saat itu itulah tugas Nick berusaha untuk membangunkan 3 orang aneh yang sedang tertidur itu di rumah Sullivan, sehingga Gemma bisa memancing Cruz beserta para pengikutnya untuk ikut masuk melalui pintu merah tersebut. Begitu seluruh entitas tersebut berada di alam baka, Gemma harus segera mengunci pintu merah itu. Dengan begitu, Cruz dan para pengikutnya tidak bisa kembali ke dunia manusia dan akhirnya terjebak di alam baka selama-lamanya. And the two of you are gonna get back
gonna latch on. Karena akan menjalankan rencana tersebut, Gemma kemudian menitipkan Maya ke rumah tetangganya Inul agar ia aman dari gangguan para iblis. Namun Gamma terus berbicara dengan aneh sehingga Maya yang tidak tahu apa yang terjadi justru merasa ketakutan melihat ibunya. Setelah itu Gemma pun mulai mencoba masuk ke alam goib dan bertemu dengan Nenek Elis. Namun ternyata pintu merah menuju alam baka tersebut dijaga oleh dua orang penyembah sekte, yaitu para Dang Ding Dong. Sementara itu Nick mencoba masuk ke rumah nenek dan kakek Sullivan melalui loteng untuk membangunkan para penyembah sekte tersebut. Di sana Nick kemudian menemukan nenek dan kakek Sullivan yang ternyata sudah dalam keadaan metong dan sudah pasti oleh ketiga orang Dang Ding Dong terkutuk tersebut. Melihat hal itu, Nick kemudian mencari keberadaan para penyembah sekte tersebut. Ia hanya menemukan dua orang saja sedang berbaring di bawah lantai. Nick kemudian mencoba untuk membangunkannya. Dengan begitu, kedua penyembah sekte tersebut tidak berhasil menghalangi Gemma untuk masuk ke alam baka bersama Elis. Setelah itu Gemma dan Elis masuk melalui pintu merah tersebut. Ternyata pintu merah itu membawa mereka ke alam baka berupa kenangan Gemma saat masih kecil. Di sana Gemma kembali mengingat kejadian yang selama ini ia lupakan. 20 tahun lalu ia melihat bagaimana ibunya berusaha melawan Cruz Lim yang tidak bisa ia lihat waktu itu. Namun ibunya justru koit di tangan Cruz Lim. Selama ini Gemma mengira ibunya telah menjadi aneh. Tetapi di alam baka itu ia akhirnya melihat kenyataan yang sebenarnya. Ibunya ternyata berusaha untuk melindunginya dengan cara mengunci iblis itu di dalam kepalanya sendiri. Oleh sebab itu ibunya membenturkan kepalanya ke dinding. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, Gemma sangat sedih. Namun rasa sedih itu akhirnya terobati ketika ia bertemu dengan ibunya di alam baka. Sedangkan di sisi lain Maya yang baru saja tertidur tiba-tiba diseret oleh kakek iblis Dang Ding Dong untuk masuk ke alam baka dan akan diserahkan ke Cruz Lim yang ternyata Maya akan digunakan sebagai the courier menuju ke alam dunia. Sementara itu Clear mencoba memberitahu Nick bahwa kakek iblis Dang Ding Dong menyembunyikan jasadnya di loteng rumah Sullivan. Dan benar saja saat Nick menemukan jasad kakek Dang Ding Dong, kondisinya sudah dipenuhi oleh kecoa saking lamanya bersemedi di sana. Nick kemudian mencoba untuk membangunkan kakek Dang Ding Dong itu. Namun ia tidak terbangun-bangun karena ternyata ia sedang asik menikmati berada di alam baka bersama dengan Cruz si panutannya. Setelah itu Maya akhirnya sadar. Ia pun melihat Inul oleh Cruz Lim si kepret yang ternyata berhasil masuk ke dunia manusia melalui perantara Maya. Menyadari hal yang mengerikan itu, Maya mencoba untuk bersembunyi dari Cruz Lim si kepret. Di saat itu Nick berusaha untuk menolongnya, akan tetapi ia langsung terpental karena Cruz Lim menggunakan kekuatan sekti setengah hantu setengah manusianya. Kemudian Maya tetap mencoba bersembunyi di dalam lemari bersama Doggy Inul. Akan tetapi setelah itu Maya kemudian dijadikan jembatan oleh orang-orang mati untuk hidup kembali dan masuk ke dalam dunia manusia. Menyadari para iblis itu sudah berhasil masuk ke dunia manusia, Nenek Elis kemudian meminta Gamma untuk kembali ke dunia nyata demi menyelamatkan anaknya. Sedangkan ia dan ibunya membantunya menyelesaikan rencana mereka di alam baka. Wait the last one. Go save your daughter. Setelah itu Gamma kemudian berusaha untuk menyelamatkan anaknya di tengah serangan orang-orang mati yang ingin mengkaknya. Sedangkan di sisi lain Nenek Elis mencoba untuk membangunkan kakek Dang Ding Dong dari tempat persemediannya untuk bertemu dengan Cruz Lim si panutannya. Gamma awalnya mengira bahwa para entitas tersebut akhirnya berhasil keluar dari alam gaib dan kembali ke dunia manusia. Namun semakin lama ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun terlihat seperti manusia biasa, perilaku mereka masih menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang hidup. Kecurigaan Gemma akhirnya terbukti ketika Nenek Elis mengubah wujudnya menjadi kakek Dang Ding Dong dan mencoba membawa Maya kembali ke dunia nyata dengan menggunakan tubuh sang kakek Dang Ding Dong sebagai perantara. Melihat hal itu, kakek Dang Ding Dong berusaha untuk menghentikannya. Namun saat ia menyerang Elis, justru kesadarannya terseret masuk ke dalam tubuhnya sendiri. Di saat yang sama, Cruz yang melihat kejadian tersebut salah paham. Ia mengira kakek Dang Ding Dong telah berkhianat, sehingga Cruz langsung menghukum pengikutnya tersebut karena dianggap telah menggagalkan rencana.
Gemma pun akan dibunuh oleh si Cruz kepret. Tetapi sayang seribu sayang, ini adalah jebakan. Namun semua kejadian itu ternyata hanyalah bagian dari rencana yang lebih besar. Twist besarnya di akhir cerita terungkap bahwa mereka semua sebenarnya masih terjebak di alam goib. Mereka tidak pernah benar-benar kembali ke dunia manusia. Mereka hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain di alam baka. Mereka sendiri tidak menyadari bahwa mereka masih menjadi bagian dari dunia orang mati. Ibaratnya seorang yang bermimpi sedang bangun dari tidur, padahal ia masih berada di dalam mimpi lain. Para entitas tersebut mengira mereka telah terbebas, tetapi kenyataannya mereka masih terperangkap. Not in my world. Pada akhirnya Gamma menggunakan rumahnya sendiri sebagai jebakan untuk membawa entitas tersebut ke tempat asalnya, yang membuat para iblis itu langsung panik karena gagal masuk ke dunia manusia untuk menghancurkan dunia kita dan menguasai dunia ini. Karena janji Cruzlim untuk mengembalikan mereka ke dunia nyata ternyata hanyalah kebohongan, para entitas itu merasa ditipu dan menyadari bahwa mereka tidak akan pernah kembali menjadi manusia. Para entitas yang sebelumnya mengikuti Cruz akhirnya berbalik melawan dirinya. Dalam keadaan marah, mereka menyerang Cruz dan mengakhiri niat iblisnya untuk menguasai dunia manusia. Dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, sekian dulu dari Halo Movie. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye bye.